Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IG-nya kita, cerita kita 014, dan di channel YouTube-nya kita Anissa PR. Hari ini atau video yang pertama kali ini sengaja kita buat karena kita ingin berbagi cerita Bu ya, pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami selama perjalanan, khususnya untuk episode kali ini di Cikuraya aja nih. Oke, langsung aja. Berarti pertama kali kita naik gunung itu tahun berapa Bu? Tahun 2013. 2013. Itu ingat sebulan setelah aku berulang tahun. Hadiah. Oke. Itu adalah pertama kalinya kita naik gunung. Ya. Kita belum punya alat apa-apa, belum persiapan apa-apa, termasuk olahraga. Kita paling cuman lari Mengitari rumah. mengitari rumah satu hari sebelum naik. Jadi sebenarnya ini jangan ditiru ya, untuk setiap pendakian itu kita harus benar-benar mempersiapkan, entah itu peralatannya, fisiknya, terus apalagi kayak kita nih khususnya yang sering ketemu teman-teman, yang kadang teman-teman kita itu nggak kelihatan sama orang, jadi harus benar-benar banyak yang disiapin. Oke, pengalaman yang pertama yang mau diceritain apa nih Bu? Kita dulu pertama naik itu 2 malam ya ke Cikuray. Jadi pertama kita masih diperbolehkan untuk nginep di pemancar. Kalau sekarang kan kita udah nggak boleh ya. Di situ ada banyak hal lucu ya, banyaklah bahasa-bahasa karuhun, bahasa-bahasa buhun yang di situ kita mulai, oh iya ya, kita orang Sunda tapi kita nggak tahu bahasa itu ya. Akhirnya jadi perbincangan lah selama perjalanan kita sampai puncak ya. Banyak kejadian seperti kita ada suhu kita yang pertama yang mengajar kita mengajari kita apa ya, bikin tenda dan sebagainya, gimana masak, bahkan masak, mereka sangat jago masak. Ada cerita yang selalu kita ingat berdua ya waktu itu. Dia ini masih SMP banget itu dulu. Ingat itu pertama kali naik SMP setelah beres UN Ya, beberapa bulan setelah beres UN. Memang karena tadi ya cerita di awal kita sangat tidak persiapan karena memang kita belum tahu, karena ini memang pertama kali ya, perdana. Waktu itu dia bukan hipo mungkin ya, cuma kedinginan melebihi batas sedikit aja. Sering ngerancu gitu, apa-apa ngomong apa-apa. Nah di situ pas tengah malam mungkin ya, tenda suhu kita kan kita bersebelahan, kita berdua, bahkan tenda juga kita disediain oleh mereka. Terima kasih kepada para suhu. Terima kasih. Dimanapun kalian berada. Kita tinggal bawa badan, jalan doang, makan disediain, tenda disediain. Pokoknya adalah benar. Berasa putri di sana. Terima kasih banget, sampai sekarang kita bisa sampai hari ini ya itu karena mereka gigih mendidik kita ya. Bu, harus begini, jalan begini ya. Terima kasih, apalagi kepada Bang Ojan ya. Semoga kamu sehat-sehat aja Bang di pulau sana ya. Terus ini ya, ada satu kejadian di situ tengah malam banget. Sepertinya kita di saat dia ini lagi kedinginan gitu ya, lagi menggigil banget. Ada suara geraman mengitari tenda kita cukup lama itu. Tadinya kita pengen lihat gitu ya, penasaran ada apa ya di luar gitu ya. Tapi kayaknya kita lebih banyak takutnya gitu. Wah, ini kayaknya kayak suara apa ya? Kayaknya ini si kucing besar deh kayaknya suara dia itu mengelilingi tenda kita aja, bolak-balik gitu. Tapi sepertinya dia juga menjaga kita gitu ya, karena ada beberapa bayangan hitam yang waktu itu kita lihat lewat juga di tenda kita gitu, di belakang di kepala ya, belakang kepala ini nih, lewat gitu. Terus ada suara geraman itu memang tidak berlangsung sampai subuh, tapi mungkin adalah sekitar setengah jaman itu suara itu terus saja. Dan pada akhirnya kita bukan jadi takut gitu, jadi kita kayak jadi nyaman aja, gitu, kayak biasa. Oh iya ya, kayaknya ini perkiraan itu jam berapa Bu? menuju subuh, menuju jam 3.
3,5-4 ya. Ya akhirnya kita jadi nyaman gitu, kok jadinya ada suara, dengar suara ini kok kita jadi merasa aman gitu, merasa ada teman aja gitu ya. Ya sesudah sesudah ada ya suara-suara yang menuju subuh itu ya, sudah itu hilang, dan alhamdulillah dia kembali tidak menggigil. Sudah pagi-paginya ya kita mencari makanan ke tenda sebelah. Oke, sekarang kita lanjut lagi cerita-cerita lagi, karena maju panas Bu ya, jadi kita pindah posisi, buka jaket dan ya sebagainya. Nah sekarang itu tadi cerita kita pas pertama kali naik Kurai. Nah sekarang ada cerita kedua nih, pas ke berapa kali ya, ketiga kali kita naik ke Kurai berdua. Terus kita bikin tenda di pos 3, dan posisinya itu kalau misalnya kalau kita lagi jalan berangkat nih, itu adalah sebelah kanan ya, sebelah kanan yang ke bawahnya itu deket jurang gitulah, pokoknya yang di sini jalan nanjak. Nah kita di sininya nih sebelah kanannya. Nah ada beberapa cerita yang aneh juga. Itu adalah ceritanya pertamanya kita emang kesorean hari itu teh, kita berangkat pokoknya ingat dulu itu jam 5 kita itu baru daftar ya, baru daftar. Terus kita start. Nah kita jalan nyampe di pos 3 itu sekitar hampir setengah 7-an lah, udah maghrib, udah malam banget, udah lumayan banget, malam banget sih, lumayan ya. Nah ceritanya adalah ketika posisinya kan waktu itu hujan, otomatis dong kita langsung buru-buru bikin tenda dan sebagainya, mempraktikkan hasil didikan Bang Ojan, meskipun ya tidak seindah hasil Bang Ojan gitulah ya. Nah ceritanya adalah pas kita mau tidur, kita baru beres selesai makan, pas mau tidur sekitar jam hampir mau tengah malam, hampir tengah malam, kita dengar suara. Tapi yang membuat kita aman itu adalah karena bukan cuma kita aja yang dengar suaranya, tapi tenda-tenda lain yang ada di sekitar juga, penaki-penaki yang lain juga sama dengan suara yang sama. Suaranya itu kalau yang pertama suara apa ya, kayak suara kayak binatang, kayak monyet. Tapi kata orang-orang yang lagi di luar, karena kita kan posisinya kemarin pas waktu itu di dalam tenda dan di bawah. Nah kata orang-orang yang di atas, yang ada di tenda-tenda yang sebelah atas itu, katanya gak ada binatang apa-apa, cuman ada suaranya aja. Malahan ada beberapa abang-abang yang inisiatif nyari keliling, dan itu gak ketemu binatangnya itu apa, tapi suaranya jelas banget ya, hampir mirip kayak monyet lah. Itu suara yang pertama. Nah kalau yang suara yang kedua, suara apa Bu nih? Kalau suara yang kedua itu udah lewat tengah malam ya. Kita lagi mau habis beres berdoa, kita sholawatan, karena memang posisinya waktu itu rada angin itu bukan badai sih, bukan ya, cuma miniatur badai ya anginnya cuma sedikit besar, sehingga kita harus keluar dengan masih menggunakan mukena. Waktu itu kita keluar, dan ternyata waktu itu ibu lagi beresin pancuh, dan karena posisi kita itu di sebelah tenda kita itu ada pohon besar. Nah ternyata anakku tercinta ini menemukan satu pemandangan yang sangat indah ya, lebih indah dan langka. Waktu itu kita belum ngobrol ya, benerin pancu keluar, karena memang ya rada gede juga angin waktu itu. Beres pancu kita memang ternyata pada copot karena rusuh ya bikin tendanya. Jadi setelah dibetulkan baru kita masuk lagi, dan suara indah itu terdengar lagi walaupun kita tidak lihat lagi. Dan baru cerita ya bahwa Bu, tadi ada yang putih terus senyum-senyum cantik katanya itu, ngajak katanya. Ya akhirnya sudah cut aja, jangan diceritakan, cut saja gitu. Karena jadi emang
gini ya Bu, karena kita memang membiasakan emang dari didikan dari Bang Ojan dan dengar dari pengalaman-pengalaman lain juga, kalau selama perjalanan khususnya kita lagi naik gunung, kita lihat apapun, kita dengar suara apapun itu jangan langsung dibahas di tempat itu juga. Jadi kalau misalnya kita lihat atau kita dengar apa, yaudahlah cukup kita aja yang tahu gitu. Nah, adapun nanti kita cerita-cerita ya paling di angkot ya pas perjalanan pulang aja, jadi jangan pas di tempat itu juga. Kecuali mungkin kayak di Kiara Janggut ya yang nanti kita ceritakan selanjutnya, karena itu memang terlihat tapi terjadi dan memang itu harus diatasi ya, Antisipasi langsung. harus itu beda lagi, jadi harus diceritakan saat itu karena memang itu harus diatasi hari itu juga. Nah, selanjutnya ini adalah pengalaman kita naik yang ke-7 kali. Ingat, itu tahun berapa ya? Pokoknya ada SMK lah ya. SMK kelas 2 berarti tahun 2015-an. Itu ke-7 kalinya kita naik ke Cikuray, dan pengalaman yang teramat sangat, kita mengulangi kesalahan yang sama, yaitu kesalahannya adalah kita start jam 5 lagi. Dan itu berdua lagi tuh posisinya. Ingat dulu itu selesai UTS ya, selesai UTS. Nah, ini emang agak cukup menyeramkan itu karena ini adalah pertama kalinya kita naik dan hanya sampai pos 1. Kita mentok di situ, betok di pos 1, nggak naik lagi, nggak, maksudnya pertama karena memang itu malam, terus hujan gede dan posisinya kita jas hujan pun juga kita cuma bawa 1, jadi ibu pakai atasnya, aku pakai bawahnya, atasnya langsung jaket gitu. Pengalamannya terjadi ketika kita pasang tenda di pos 1. Kalau misalnya kalian pernah ke Cikuray dan ingat menuju pos 1 itu seperti apa, itu ada di sebelah kanan. Kalau kalian mau naik ya, sebelah kanan itu ada posisi yang agak datar sedikit, terus view-nya itu langsung jurang gitu loh, jadi kayak lengkungan gitu lagi, terus ada datar sedikit muat buat satu tenda. Nah, kita nginep di sana, kita bikin tenda di sana, dan pengalamannya adalah full dari pertama kita masuk tenda sampai kita keluar tenda mau pulang, mulai dari suara, terus ada yang goyang-goyangin tenda kita, itu semuanya full banget. Tanpa itu, kejadian itu terjadi secara beruntun dan berhenti ketika kita baca sholawat. Kita berhenti baca sholawat dan itu kedengeran lagi. Kalau yang aku dengar itu pertama adalah, aku ingat itu sekitar jam setengah 10-an, masih kedengeran suara orang-orang yang naik kayak langkah kaki biasa, cuman kita ngerasa aman itu karena mereka pada ngobrol, kedengeran ngobrol, berarti oke fix itu orang gitu. Tapi suara yang keduanya adalah kita nggak tahu itu orang, nggak tahu itu binatang, atau nggak tahu ya apapun itu. Kalian tahu dong suara gantungan lonceng yang suka dipakai sama yang suka naik gunung, yang bulat itu tuh, yang pendaki suka pakai yang gitu. Nah, awalnya aku dengar suara itu, ibu bilang, ada yang naik lagi nih, yang sudah setengah 11, wah hebat nih orang, kita mikirnya gitu awalnya. Beberapa saat kemudian setelah suara lonceng itu, ada suara yang aneh lagi, kayak suara orang yang jatuh, bruk, terus kayak diseret, terus suara kayak yang nafas tapi berat, kayak gitu, dan itu jelas banget suaranya laki-laki, kayak di pinggir banget, kayak di pinggir kita banget. Nah, dari semenjak itu jujur setiap denger lonceng kita selalu lonceng Bu, karena kita trauma gitu, karena posisinya kita ngecamp di sana itu cuman tenda kita doang, kita cuman berdua, dan suaranya itu jelas kayak di pinggir banget. Dan anehnya itu ketika suara itu kedengeran, kita bukannya nanya atau apa, enggak, aku kan posisinya gini nih tidurnya, ibu juga posisinya kesana, ya udah kita mau pada diem aja. Bu, lonceng, oh iya, kita langsung baca sholawat, saking paniknya, mau keluar tenda takut, mau diam di tenda tapi penasaran pengen lihat, ya pokoknya campur aduk lah, karena memang salahnya kita, emang kita kemalaman juga sih ya sananya. Dan mungkin buat kalian khususnya perempuan, kalau misalnya kalian cuma naik berdua, sangat tidak disarankan kalau kalian naik lebih dari jam 5. Sangat tidak boleh, sangat tidak dianjurkan. Apalagi kayak kita ya yang baru pemula, kita nggak punya pengalaman survive kayak gimana, kita nggak pernah ikut komunitas pelajaran naik gunung itu kayak gimana, kita nggak pernah sama sekali gitu. Karena memang setiap perjalanan kita itu ada aja ya cerita yang kayak gitu. Itu benar-benar sampai sekarang satu-satunya hal kalau misalnya Bu Cikuray yang kita ingat itu langsung ke sana ya, Bu,
berat. kayak film gitu tuh, Kayak film apa ya? yang di gunung apa sih, Apa? jadi ada orang dengan langkah yang sangat berat, nafas yang sangat berat, tertatih-tatih ketika dia itu mendaki gitu ya. Nah ya. Atau kayak kalau di film horor gini, ada di sana penjahat gendong mayit dan dia itu langkahnya berat Nah, seperti itu, kayak pelan-pelan gitu. Bener kayak gitu bener. Itu pas di pos 1. Dan tanpa pikir panjang, begitu kita dengar azan subuh ya, kita langsung beres-beres, packing, kita sholat, sarapan, makan, kita langsung turun. Dan setiap ada yang nanya, Mbak udah turun lagi nih? Iya udah sampai puncak, sampai kita jawabnya gitu. Karena emang kita udah nyampe puncak, ketakutan kita banyak sih sebenarnya pas di pos 1 itu. Dan itu pengalaman yang bener-bener deh, Cikula itu bener-bener apa ya, cinta pertamanya kita, pelajaran pokoknya ngena banget lah. Setiap kejadian yang kita dapat di sana itu benar-benar mengajarkan ya sesuatu. buat ke gunung-gunung selanjutnya itu. Jadi Cikura itu jadi, oh iya, waktu di Cikuray kita harus kayak gini gitu, jadi bisa dipraktekkan di situ. Cikuray itu memberikan banyak Pelajaran yang banyak benar-benar ya. praktek deh pokoknya. Itu adalah pengalaman kita pas naik 7 kali ke Cikuray. Pengalaman yang selanjutnya, yang terakhir kita ke sana itu adalah pas kita lewat jalur Kiara Jambot. Dan itu benar-benar kita ngerasa benar-benar mati sekarang nih. Benar-benar lah pokoknya mah. Soalnya emang udah fisik ya, berarti udah termasuk fisik sih gangguan. Kalau sebelum-sebelumnya kita cuma dengar, oh suara nih, cuma lihat, oh iya ada yang senyum, oh iya ada yang gitu. Tapi kalau di Kiara Jambot itu benar-benar, padahal itu kita banyak orang ya, banyak orang. Ceritanya itu kayak gimana Bu? Jadi apa ya, kalau kita lihat orang yang kita sayang gitu ya di depan mata kita, dia mengalami sesuatu ini di pas apa ya, itu mau menuju jalur pertemuan antara yang jalur Pemancar sama Kiara Jambot, kan itu hampir dekat ke situ. Sekitar pos 5 ya kalau nggak salah. Itu sebetulnya tidak nanjak terlalu gimana ya, cuma memang apa ya, rada-rada nanjak sedikit, tapi curam gitu ke bawahnya itu. Nah itu di situ ngelihat banget anakku itu, kakinya itu kayak ada yang mau narik. Kalau waktu itu memang kita tidak belajar sigap ya, walau alam ya. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan. Itu tanpa berpikir panjang itu langsung saya tarik juga gitu. Ketika mau ke jurang, ibu langsung narik yang secara dia kaget karena dia memang tidak ngerasa, karena posisi kakinya masih baru mau gitu. Tapi ibu udah ngeliat, wah ini udah mau ke bawah banget gitu ya. Alhamdulillah. Itu terkadang kalau kita ini ya ngapain ya kita kesini cuma mau, padahal kita bukan itu ya, banyak banget pengalaman dari situ. Berarti kita kalau mengalami ini kita harus ini, dan itu tidak akan kita dapat kalau memang kita cuma diam baca buku atau dengar pengalaman dari orang lain. Pasti kita harus mengalami secara langsung. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, dan kita masih alhamdulillah sehat walafiat sampai saat ini, dan mudah-mudahan kita bisa ke Cikuray lagi. Amin. Next time jalur Bang Hendro nih, nggak tahu itu disebutnya jalur apa, nggak tahu udah legal atau ilegal. Soalnya baru gini, ya. Sama gini juga, kita itu kalau misalnya gini, emang tidak disarankan kita naik gunung tanpa maksudnya tanpa guide atau tanpa ya intinya tanpa ditemenin gitulah. Karena kita memang gini, setiap kita naik gunung dan itu berdua, itu kita niat kita itu cuma satu, kita mau mengunjungi ke sana. Kalaupun misalnya ada sejarah atau misalnya ada tempat yang bersejarah, ya kita sambil berziarah aja gitu. Jadi kita naik gunung itu nggak cuman liburan naik gunung, nggak kayak gitu juga. Karena memang dari pengalaman yang kita dapat, karena memang naik gunung itu bukan buat main gitu, bukan buat kalau banyak yang bilang pelepas penat apalah itu. Kalau kita mah enggak ya, justru kita silaturahmi sama yang ada di sana gitu, sama yang Kiara Jambot juga khususnya. Itu memang kita itu berangkat berapa orang ya,
berenam ya, berenam. Cuman posisinya kita itu kan gak sabaran orangnya, jadi kalau misalnya udah istirahat minum ya udah langsung naik lagi aja kan. Kalau orang-orang masuk ada yang bikin kopi dulu lah, mie dulu lah, enggak. Dan kejadian yang tadi mau jatuh itu pas kita emang kita sedikit cekcok ya dari sama teman. Jadi teman-teman kita pengennya istirahat dulu, terus nyuruh kita diam dulu, tapi karena ya kita ini kaki sabaran. masalahnya ibu udah nggak kuat berhenti lama. Jadi ibu itu kalau misalnya naik gunung terus istirahat, terus misalnya diam lama aja 2 menit aja, itu kakinya itu langsung sakit. Makanya kita kalau berhenti naik gunung juga paling minum doang ya udah langsung lanjut lagi. Dan kita kalau lagi naik gunung pun jarang ngobrol aja, kayak masing-masing aja kayak nggak kenal gitu. Tapi ya kalau misalnya ada apa-apa ya pastilah. Cuman memang yang pengalaman yang Tiara yang buat itu emang benar-benar kalau buat aku itu bener-bener deh, soalnya berasa banget itu posisi ketika kita mau jatuh. Untungnya ibu pegang carrier aku langsung meluk pohon, dan itu alasan kenapa aku suka meluk pohon karena itu. Emang sebelumnya emang udah ada firasat sih kalau kayaknya gue jatuh, kayak mau jatuh suka ada gitu mulu, tapi dan ya ternyata memang gitu. Dan memang waktu itu pas lagi naik itu adalah aku lagi PMS hari ketiga kalau nggak salah. Pelajaran juga nih buat kita kalau misalnya mau main ke alam liar ya, istilahnya alam liar ya. Kalau misalnya gini kita kan nggak tahu di sana itu ada apa, ada siapa aja. Buat perempuan yang kalau misalnya lagi PMS ya kalau bisa mah janganlah ya, nggak usah lah. Nggak usah, memang nggak kalau misalnya kita yakin nggak apa-apa sih ya emang nggak apa-apa. Cuman jadi itu resikonya kita yang nggak apa-apa, tapi kan bisa jadi aja teman kita yang apa-apanya kayak gitu. dibuntur. Kayak dibuntur. Nanti kita cerita lagi soalnya kita banyak banget cerita yang pernah kita alami. Kita berbagi cerita ini bukan karena wah ibu ini pernah kesini enggak, kita cuma sharing aja yang mungkin pengalaman-pengalaman kita bisa dijadiin apa ya, pelajaran buat teman-teman yang mau ke Cikuray atau misalnya ke gunung lain yang nanti kita share pengalamannya. Jeleknya jangan ditiru, biar kalian tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan gitu paling. Kesan naik gunung Cikuray apa? Cikuray itu cuma satu kata sih ya, cinta pertama. Cinta pertama dan segalanya sulit diungkapkan dengan kata. Pokoknya kamu akan selalu di hati. Love you Cikuray. Karena memang bukan berarti tidak cinta ke gunung yang lain juga cinta, yang lain juga cinta. Cikuray itu memang karena kita pertama sana. Dan pesannya buat teman-teman nih yang kalau misalnya mau naik ke Cikuray dan belum pernah ada pengalaman ke sana apa? Pertama mungkin fisik ya, siapkan fisik, minimalnya lari seputar rumah juga. Cuma jangan kamar. Bukan kamar. Tapi kalau kamarnya memang luas sangat nggak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Lari saja, lari terus fisik yang lain jalan bebek ya kalau kata Bang Hendro mah biar kuat kakinya ya, katanya. Ya itulah ya, jangan ada yang satu hal yang penting, mau itu gunung tinggi apa, sependek apa, jangan pernah menyepelekan akan kemana kita berangkat. Contohnya kayak gini, oh Cikuray tinggi, oh kalau Gunung Sagaran gampang lah, ke Sagara mah cuma segini. Ibu sarankan jangan pernah berpikir seperti itu, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita alami di sana, karena mereka semuanya so spesial, berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Di sini begini mempunyai ya kesulitan yang sama, ada sulitnya, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, semuanya sama spesial. Terutama Cikuray itu apa ya, kalau menurut aku itu pikiran kita pas datang ke sana, pikiran kita itu lagi kayak gimana, hati kita lagi kayak gimana, itu pasti mempengaruhi jalan kita. Kalau misalnya pas berangkat kalau kita ke sana cuman buat niat apa, melepas penat, justru kita pas datang ke sana itu malah nambah penat nantinya. Jadi jalan juga jadi harus benar-benar kita mau silaturahmi nih ke Cikuray. Nah makanya kita jarang bilang kita mau naik gunung sini, enggak sih sebenarnya jarang. Paling kita bilangnya kita mau silaturahmi ke Cikuray, ke Guntur, ke Papandayan gitu aja. Karena memang di setiap gunung itu pasti ada, kalau kita bilang apa ya, pasti ada orang tuanya lah di sana gitu, pasti ada saudara kita lah yang di sana, mau yang terlihat ataupun yang enggak itu pasti ada ya, pasti ada. Nah
itu mungkin pengalaman-pengalaman kita yang kita alami selama kita berangkat, selama kita di sana, selama kita pulang dari sana Cikuray. Jadi diingetin lagi ya, sekali lagi kita bagi-bagi cerita ini bukan untuk ajang penyombongan atau apapun, kita hanya ingin berbagi. Kita pernah mengalami hal ini, mana yang salah, mana yang benar ya silahkan, itu tergantung kalian gitu. Yang salahnya jangan pernah kalian tiru. Kalau misalnya menurut kalian benar ya mungkin bisa dijadikan pelajaran, ya alhamdulillah gitu. Nah mungkin udah di episode kali ini kita udah bagi-bagi cerita Cikuray dulu. Mungkin next kita bakal bagi-bagi cerita tentang Papandayan. Nanti di episode 2 kita bahas pengalaman-pengalaman kita di Papandayan, dan spesialnya nanti kalau di Papandayan itu ada bukti fisiknya ya, nanti kita liatin insya Allah. Dan buat kalian yang mungkin mau komen, misalnya menurut kalian, pendapat kalian, pengalaman cerita kayak gimana, kalian boleh komen aja langsung, nggak apa-apa, atau DM langsung, atau berbagi cerita, atau misalnya kalian mau bagi-bagi cerita juga, boleh kalian bikin video juga kayak gini, nanti kita yang share, atau misalnya kalian mau ngobrol bareng langsung, mungkin bisa kalian yang kesini atau kita yang kesana sekalian main gitu, boleh lah. Nanti silakan aja, jauh-jauh, asal jangan jauh-jauh, jangan dulu beda pulau ya, kotanya sama dulu aja lah di Garut juga. Nanti kita bisa ya istilahnya kolaborasi bareng lah, hanya untuk belajar ya, belajar dari. Oke, terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bisa banyak diambil manfaatnya, dan jangan lupa tetap membumi. Dimanapun kalian main, dimanapun kalian mengunjungi tempat apapun itu, mau gunung, curug, atau apa ya, pantai, itu masih sama kok, masih sama alam liar. Jadi jangan, kalau istilah yang jangan mengambil apapun kecuali gambar, itu emang benar-benar jangan berani nyoba-nyoba untuk ngambil sesuatu, atau jangankan ngambil sesuatu buat pikir nanti pulangnya mau ngambil itu, jangan deh, jangan. Atau misalnya mau nanti mau foto posnya gini-gini, janganlah, jangan aneh-aneh, karena kalau di tempat yang kayak gitu pasti apa istilahnya, ajabnya itu langsung hari itu juga kita ngerjain itu, ya langsung itu juga kejadian barusannya gitu. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa ya like, comment, subscribe, follow IG kita, IG kita cerita kita 014, dan juga channel YouTube-nya ada di Anissa PR. Oke, terima kasih, see you next time.